Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Risa Citra dari kelas PTN 01 angkatan 2019 dengan NIM 1924040014. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori teknik pendingin kulkas dan AC. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu diagram pemipaan atau diagram mekanik. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ada komponen-komponen kulkas. Yang pertama bisa kalian lihat kompresor. Kompresor ini, terus filter yang ini atau dryer. Nah, yang selanjutnya itu pipa kapiler. Pipa kapiler ini yang biru. Terus kondensor dan evaporator. Nah, di sini kompresor berfungsi sebagai mesin penggerak freon atau refrigeran ke sistem dengan cara menghisap atau mendorong. Nah, yang ini kompresor yang di bawah yang berfungsi sebagai penggerak freon. Nah, selanjutnya yaitu kondensor. Di sini kondensor berfungsi sebagai tempat pembuangan panas atau pelepas panas kalor. Ini kondensor. Ini. Terus filter atau dryer. Fungsinya sebagai penyaring kotoran atau uap air. Ini yang filter ini yang warna kuning. Yang ini. Nah, selanjutnya yaitu pipa kapiler. Pipa kapiler berfungsi sebagai penurun tekanan dan merubah bentuk freon dari uap ke cair. Yang ini pipa kapiler itu yang ini. Yang warna kuning yang tersambung ke filter. Jadi dari filter naik ke pipa kapiler. Selanjutnya yaitu evaporator. Fungsi dari evaporator sebagai tempat penyerapan panas kalor. Yang ini gambar dari evaporator. Nah, selanjutnya akan kita bahas yaitu diagram kelistrikannya. Nah, bisa kalian lihat di diagram kelistrikan ada beberapa alat atau apa gitu ya. Yang pertama itu termostat, door switch, interior light, run kapasitor atau kapasitor, PTC, kompresor, dan overload. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu steker atau colokan. Nah, colokan berfungsinya sebagai penghubung listrik. Nah, termostat yang ada di sini berfungsi sebagai sensor suhu atau pengatur suhu. Selanjutnya yaitu overload. Overload di sini berfungsi sebagai pengaman kompresor dari arus lebih. Selanjutnya itu kompresor. Kompresor berfungsi sebagai mesin penggerak freon refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong, seperti fungsi pada diagram mekanik yang tadi. Nah, selanjutnya itu PTC atau kapasitor yang berfungsi sebagai pembantu start awal memutar kompresor. Ini dia kapasitor dan PTC. Selanjutnya ada door switch. Door switch itu ini. Ini door switch berfungsi sebagai saklar lampu. Saklar lampu kan biasa di dalam tiap-tiap kulkas itu kalau ditarik nih pintunya, lampunya akan menyala. Nah, itu di situ ada door switch yang menyalakan lampu sebagai penerangan kulkas. Nah, di sini juga ada lampu. Lampu di sini berfungsi sebagai penerangan kulkas. Nah, yang selanjutnya kita bahas yaitu analisa kerusakan komponen mekanik. Nah, di komponen mekanik ini, mesin pendingin akan dingin jika ada freon yang bersirkulasi di sistem yang digerakkan oleh kompresor. Nah, salah satu contoh kerusakannya yaitu bocor. Freon akan keluar yang mengalir di sistem adalah angin sehingga mesin tidak bisa dingin. Ini yang membuat salah satu mesinnya tidak dingin karena ada kebocoran. Nah, yang kedua yaitu buntu. Nah, buntu ini terjadi apabila freon akan tertahan dan proses
dan proses sirkulasi freon terhenti sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Yang ketiga itu kompresor macet. Nah, kompresor macet ini disebabkan karena freon tidak bisa bersirkulasi. Nah, dari ketiga kerusakan ini semua disebabkan karena freon. Nah, apabila freonnya tidak berfungsi dengan baik, maka sirkulasi di sistemnya juga tidak akan membuat kulkas tersebut dingin. Nah, selanjutnya itu analisis kerusakan komponen kelistrikannya. Pada analisis ini kita harus mengetahui prinsip kelistrikan, yaitu menyalakan dan mematikan kompresor secara otomatis pada kulkas. Komponen yang sering rusak pada komponen kelistrikan yaitu yang pertama termostat, yang kedua overload, yang ketiga PTC atau kapasitor, yang keempat kompresor. Cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa menambahkan komentar kalian di pertanyaan kalian di komentarnya, di komentar YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.